Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat dimanapun berada. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kami mengingatkan untuk diri kami pribadi, demikian pula ikhwah dan akhwat sekalian untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga ma'asyiral muslimin, ya, pada kesempatan hari ini kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa mencari nafkah, kita bisa beribadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, ma'asyiral muslimin, bahasa Arab yang nantinya akan kita gunakan untuk bermulazamah, bersimpuh di hadapan para ulama. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada pelajaran yang ke-22, Ad-Darsu Ats-Tsani wal Ishrun. Di pelajaran yang ke-22 ini, ma'asyiral muslimin, sedikit kami berikan bocoran, bahwasanya di pelajaran kali ini, demikian pula pelajaran yang setelahnya, itu kita akan membahas tentang suatu isim, ya, yaitu al-mamnu', ya, minas sorfi, ya, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, jadi ada memang isim-isim yang tidak boleh ditanwin, ya, dan nanti akan kita pelajari, ya, apa saja isim-isimnya dan apa saja tanda dan alamatnya, sehingga kita bisa membedakan antara isim mamnu' minas sorfi, demikian pula isim-isim yang dia memang boleh ditanwin. Dan tentu saja ma'asyiral muslimin, tak hanya kita nanti mempelajari tanda dan alamatnya saja, kita pun juga akan mempelajari tentang kaedah-kaedah yang berkaitan dengan isim-isim yang tidak boleh ditanwin ini. Baiklah, kita baca dan kita akan cari di cerita ini, di hiwar ini, mana-mana saja isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Baiklah, di sini menceritakan Hamidun tabibun. Hamid adalah seorang dokter. Zaujatuhu mudarrisatun. Istrinya, ya, adalah seorang guru. Ya, karena tadi kita di sini menerjemahkan istri, ya, otomatis kita tidak perlu di sini lagi menambahkan guru perempuan, ya, tidak perlu kita tambahkan karena memang istri ini sudah termasuk. Nah, jadi begitu untuk mempercepat proses penerjemahan kita. Ismuha Aminatu. Ya, namanya adalah Aminah. Lagi-lagi ma'asyiral muslimin, dhamir ha itu kembali ke kalimat yang sebelumnya, yaitu adalah zaujah. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid, ya, memiliki 4 anak laki-laki. Abna'in, anak laki-laki. Hum, mereka adalah Hamzatu. Nah, Hamzah ini dia salah satu contohnya isim yang tidak boleh ditanwin. Wa Utsmanu, ya, Utsman. Wa Ahmadu, Ahmad. Wa Ibrahimu, dan Ibrahim. Dan di sini kami ingatkan kembali ma'asyiral muslimin bahwasanya huruf wa di sini, ya, huruf wa di sini itu cukup kita ganti dengan koma saja. Ya, kita cukup ganti dengan koma, mengikuti memang kaidah dasar bahasa Indonesia. Nah, kita ganti dengan koma, jadi kita tidak perlu menerjemahkan dan, karena memang dan yang sesuai itu adalah di bagian terakhir, begitu. Kemudian Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah adalah pelajar. Ahmadu talibun mujtahidun. Ahmad adalah pelajar yang rajin. Wa Hamzatu, ya, talibun kaslanu. Ya, dan Hamzah adalah pelajar yang malas. Nah, ini salah satu lagi isim yang dia tidak boleh ditanwin. Kemudian qala Yusufu. Nah, lagi-lagi Yusuf mengatakan, indi khamsatu aqlamin. Aku memiliki 5 buah pena. Hada qalamun ahmaru. Ini
pena berwarna merah. Ya. Wa hadza qalamun azraqu, dan ini ya pena berwarna biru. Wa hadza qalamun akhdaru, ini pena berwarna hijau. Wa hadza qalamun aswadu, ini pena berwarna hitam. Wa hadza qalamun asfaru, dan ini pena berwarna kuning. Nah, kemudian qalat Zainabu, Zainab mengatakan. Nah, di sini ma'asyiral muslimin kita ingat ya, qala ada qalat ya. Kita ingat bahwasanya tak di sini menandakan bahwasanya yang mengatakan ya subjeknya adalah perempuan. Zainabu. Ini ketemu lagi isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian indi manadilu kathiratun, aku memiliki ya sapu tangan yang banyak. Nah, ini lagi manadilu, jamak dari mindilun. Hadza abyadu, ini berwarna putih. Wa hadza asfaru, ini berwarna kuning. Wa hadza ahmaru, ini berwarna merah. Wa hadza azraqu, dan ini berwarna biru. Kemudian ma'asyiral muslimin, qalat laha Fatimatu. Ya, Fatimah berkata kepadanya. Kepadanya ini siapa? Kepada Zainab. Nah, aindaki, karena Zainab, mindilun akhdaru, apakah engkau memiliki sapu tangan yang berwarna hijau? Ya, akhdaru, ini tidak boleh ditanwin. Qalat la, tidak. Ma indi mindilun akhdaru, tidak, saya tidak memiliki sapu tangan yang berwarna hijau. Qala Talhatu, nah ini lagi-lagi Fatimah. Talhah berkata, nah ketemu lagi. Indi mafatihu kathiratun, aku memiliki kunci-kunci yang sangat banyak. Mafatihu, ya jamak dari miftahun. Hadza miftahul ghurfati, ini kunci kamar itu. Wa hadza miftahul hakibati, ini kunci tas itu atau koper ya mungkin yang ada kuncinya. Wa hadza miftahus sayyarati, dan ini adalah kunci mobil itu. Kemudian qala Sufyanu, nah Sufyan berkata, fi baladina, di negeri kami, masajidu ya wa madarisu kathiratun, ya di negeri kami masjid-masjid dan sekolah-sekolah banyak sekali. Ya wa fanadiqu qalilatun, dan hotel-hotel sangat sedikit. Ahaulai atibba'u, apakah mereka ini adalah para dokter? Atibba'u ya, dan dari bentuk jamak ini saja kita sudah mengetahui bahwasanya atibba'u ini adalah dokter laki-laki. La hum mudarrisuna, tidak, mereka adalah para guru. Wa hum ulama'u kibarun, dan mereka adalah orang-orang alim, orang-orang cerdas ya, ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengetahui. Kibarun, yang sudah kibar atau senior. Nah, berarti kalau kita ketemu dengan kibar kemudian ada disebutkan sighar begitu, maka ini adalah lawannya adalah junior ya. Tidak mesti, kadang kibar itu yang berkaitan dengan ukuran ya, ini tidak mesti. Ada juga kadang yang dia berupa umur atau usia. Nah, seperti itu. Jadi tidak mesti, tergantung nanti dengan jalannya konteks cerita. Kemudian, nah di sini kita ketemu al-mamnu minas sorfi, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, tak hanya suatu isim atau suatu kata itu tidak hanya boleh tidak ditanwin ya, bukan hanya tidak boleh ditanwin, tapi juga ada hukum-hukumnya. Salah satunya adalah sebagai pengingat isim yang dia tidak boleh ditanwin ya, kita ambil contoh di sini Zainabu, kemudian Maryamu, ada Fatimatu, ini bukan hanya tidak boleh ditanwin tapi juga mereka tidak boleh dikasroh ya, ini tidak boleh dikasroh, dan ini berlaku di isim-isim yang lainnya yang akan kita baca ke bawah. Nah ini ya, jadi lalu bagaimana solusinya kalau memang nanti misalkan mereka
sebelumnya didahului oleh huruf jar gitu ya. Misalkan kita ambil huruf min ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah ya yang tadinya tidak boleh ditanwin kemudian didahului huruf jar begitu yang seharusnya dia di kasroh, maka harokatnya kita ganti menjadi fathah. Jadi min Zainabah. Ini juga sama min Maryama. Ini juga min Fatimata. Ya, jadi kita ganti harokatnya menjadi ya fathah. Nah, begitu. Jadi diingat ya, isim-isim yang mamnu minas shorof, mereka tanda khofatnya kalau di pelajaran nahwu, tanda khofatnya adalah itu dengan fathah. Nah, ini perlu kita ingat bersama seperti itu. Nah, kemudian di pelajaran kali ini apa yang ingin disampaikan oleh penulis di sini ya, yang ingin disampaikan oleh penulis itu adalah ala anwaul atiyatu minal asma'il mamnu'ati minas sorfi ya. Di bawah ini ma'asyiral muslimin, isim-isim yang dia tidak boleh ditanwin. Nah, apa saja? Yang pertama adalah ini, kenapa dibuat nomor agar kita tahu ya jenis-jenis apa saja yang tidak boleh ditanwin ya. Yang pertama adalah nama perempuan ya, nama perempuan ya. Al-alam ya, alam itu salah satu artinya adalah nama. Al-alam al-mu'annas. Nah, nama perempuan. Maka di sini setiap nama perempuan ya, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu ya, Makkatu, Juddatu. Lah ini bukan nama perempuan, iya, tapi dia ada tanda perempuan. Nah, ini kan ada nama perempuan. Ya, artinya dia perempuan atau lafadznya itu menunjukkan lafadz perempuan seperti Makkatu dan Juddatu, Mekah dan Jeddah. Nah, dan ini juga berlaku di bagian bawah. Nah, kalau ini kan nomor 1 ya, ternyata dia juga berlaku di nomor 2. Bedanya apa? Dia nama laki-laki sebenarnya. Nomor 2 ini nama laki-laki, cuman lafadznya lafadz perempuan. Ya, berarti di sini kita tulis al-alam al-mudzakkar ya, namanya nama laki-laki, wal lafzu muannas. Ya, sedangkan ya lafadznya bentuknya itu adalah muannas. Ya, contohnya ada hamzatu. Ya, ini ada tanda dan ciri untuk muannas, Usamatu. Nah, ini Hamzah dan Usamah. Muawiyah ini juga nama laki-laki, tapi ya dia ada salah satu tanda dan ciri muannas. Apa itu? Ta marbutoh. Ya, Tolhatu ini juga sama dengan Aisyatu, sama dengan Fatimatu dan seterusnya. Oleh karena itu dia tidak boleh ditanwin. Kemudian di nomor 3. Nomor 3 ini apa? Al-alam ya, nama juga al-alam ya, al-makhtum yang diakhiri dengan al-alif wan nun. Ya, nama tapi nama tersebut diakhiri dengan 2 huruf. Apa itu huruf alif dan huruf nun? Di sini kita lihat Utsmanu. Ya, Utsmanu, Utsman. Nah, nama Utsman ini ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat, diakhiri oleh 2 huruf, yaitu huruf alif dan nun. Utsmanu, sehingga dia tidak boleh ditanwin. Kemudian Affanu, alif dan nun, tidak boleh ditanwin. Sufyanu, ya, alif dan nun, tidak boleh ditanwin. Marwanu, ya, Marwan, alif dan nun, tidak boleh ditanwin. Nu'manu, Nu'man juga sama diakhiri alif dan nun, sehingga dia tidak boleh ditanwin. Ya, begitu. Kemudian juga kalau di Al-Quran itu ada Luqmanu, Luqman, ya, diakhiri dengan alif dan nun. Nah, Luqmanu diakhiri oleh alif dan nun. Kemudian ba. Nah,
Ini ba, berarti dia masih ada kaitannya dengan nomor 3. Masih ada kaitannya dengan nomor 3. Bedanya apa? Sama, dia diakhiri alif dan nun tapi dia berupa sifat. Ya, berupa sifat. Kalau ini kan alam, nama. Utsman, Affan, Sufyan, Marwan, Nu'man, Lukman, ini adalah nama. Kalau yang huruf ba ini dia berupa sifat. Sifatnya apa? Kaslanu, ya, malas, diakhiri alif dan nun. Jau'anu, diakhiri alif dan nun, lapar. Atosyanu, ya, haus, alif dan nun. Syaba'anu, ya, kenyang. Kemudian mal'anu, penuh, ya. Kemudian apalagi ghadbanu, marah, alif dan nun. Nah, ghadbanu, alif dan nun, sehingga dia tidak boleh ditanwin. Ini salah satu macamnya. Kemudian di sini lagi kita bertemu, ya, al-alam nomor 4, ya, al-alam, akan tetapi dia nama tapi bentuknya ala waznil fi'li. Ternyata sama, ada keserupaan dengan wazan atau bentuk fi'il. Contohnya apa? Ahmadu. Ya, Ahmadu. Kalau kita lihat Ahmad, ya kan? Ahmad. Oh, Ahmad. Kalau di Latin insya Allah tidak terlalu terlihat ya. Tapi kalau di bahasa Arab Ahmadu, ya, artinya Ahmad. Tapi kalau kita lihat ini kok kayak ini ya, susunan fiil. Taunya dari mana? Ya, kita lihat Ahmadu itu kan susunannya seperti fiil mudhari. Ya, diambil dari kata hamida yahmadu. Ya, hamida yahmadu, ahmadu, aku memuji. Ya kan? Kemudian anwaru. Ya, anwaru sama kayak susunannya, wazannya kayak wazan fiil mudhari, anwaru, aku menerangi, ya toh. Akbaru, ini juga sama. Kemudian as'adu juga sama dia. Susunannya seperti susunan, ya, wazannya wazan fi'il. Nah, sehingga ini tidak boleh ditanwin. Nah, sama dengan yang di ba, masih ada kaitannya. Bedanya adalah yang ba ini berupa as-sifah, berupa sifat. Abyadu, ya, yang, ya, berwarna putih, hitam, ya, merah, kemudian kuning, kemudian hijau, kemudian biru. Nah, kemudian di nomor 5. Di nomor 5 ini apa maksudnya? Ada Williamu, ada Idwarudu. Oh, ternyata adalah al-alam, dia nama, tapi al-ajam. Apa itu ajam? Ajam itu artinya adalah non Arab, ya, bukan dari Arab, dari luar Arab. Sini ada William, ya, William. Kemudian ada Edwardu, ya, Edward. Ada Landanu, London. Ada Barisu, Paris. Ada Pakistanu, Pakistan. Baghdadu, Baghdad. Ibrahimu. Nah, Ibrahimu ini masyhurul muslimin ternyata adalah, ya, nama non Arab. Ismailu, Ishaku, Yaqubu, Yunusu, Yusufu. Nah, ini ternyata nama-nama non Arab. Berbeda dengan nama Muhammad, Nabi kita Muhammad, Muhammadun. Ya, kalau Nabi kita Muhammadun, maka dia berasal dari Arab, dia ditanwin begitu. Kemudian, ya, itu di nomor 5. Kemudian di nomor 6. Nah, di nomor 6 ini masyhurul muslimin perlu sedikit fokus, ya. Apa di nomor 6 ini? Kenapa sampai 1, 2, 3, 4? Nah, kalau kita lihat, nah, kalau di sini bagiannya adalah al ismu, ya, isim, al makhtum, yang diakhiri dengan, ya, al alif mamdudah. Nah, mamdudah, aghniya'u, isim-isim, ya, yang diakhiri dengan alif mamdudah. Ya, ini aghniya'u, ini alif mamdudah. Ya, akan jelas nanti di pelajaran shorof dan pelajaran nahwu, ya. Asdiqa'u, ya, alif mamdudah. Akhwiya'u, alif mamdudah. Atibba'u, alif mamdudah. Ini tidak boleh
ya tanwin. Kemudian juga ini ya alismum yang ba juga sama, bedanya dia jamak ya. Fuqara'u ya alif mamdudah juga sama, ini masih ada kaitannya. Kemudian zu'uzara'u menteri ya, ini juga sama alif mamdudah. Zumala'u zamil ya teman. Ulama'u ya, ini tidak boleh di tanwin. Nah, kalau ini bedanya dia adalah berupa jamak ya, berupa jamak, tapi jamaknya susunannya adalah diakhiri oleh alif dan hamzah, alif mamdudah, alif ya, alif ya. Nah, ini dia. Kemudian huruf di bagian jim. Bagian jim ini ma'asyiral muslimin dia ternyata juga sama jamak, cuman bedanya dia ada bentuk khusus. Nah, dia harus ada bentuknya. Apa bentuknya? Dia sesuai dengan wazan mafa'il ya, mafa'il. Nah, lu, nah, masajidu, mafa'ilu, masajidu, sama bentuknya ya, dia harus sama dengan wazan yang ada di samping ini. Kemudian madarisu ya, fanadiku, kemudian makatibu, daqaiku ya, menit, daqaiku. Nah, sama masih jamak, tapi bedanya di bagian dal ini dia mengikuti wazan mafa'ilu ya, agak panjang, mafa'ilu ya. Ada manadilu, mafatihu ya, kemudian ada fanajinu ya, fanajin ini jamak dari finjan ya. Apa itu finjan? Finjan itu cangkir ya, cangkir atau gelas gitu ya. Kemudian karosiyu ya, karosi jamak dari kursi. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin di sini ada tamrin ya, ada tamrin, latihan-latihan. Apa latihannya? Permintaannya adalah iqra'il kalimatil atiyata, bacalah kata-kata di bawah ini, waktubha. Nah, kita diminta sebenarnya untuk menulis ulang ma'adhabti awakhiriha, bersamaan dengan menulis harokat akhirnya. Nah, di sini kita diminta untuk menulis ulang di buku tulis kalau bagi yang punya, tapi tentu dengan menyertakan kalimat atau harokat akhirnya. Nah, di sini kita langsung saja ya menentukan harokat akhirnya apakah dia ditanwin atau tidak. Nah, di sini ada Muhammadun, mudah sekali. Ada Khalidun, ya ada Maryamu, hati-hati diingat. Ada Fatimatu, ada Abbasun. Kemudian ada Hamzatu, ada Masajidu, ada Kutubun, ya mudah sekali. Ada Aqlamun, ada Manadilu, ada Buyutun, ada Zumala'u, ada Landanu, ada Sufyanu, ada Hamidun, ya, ada Ahmadu, ya mudah sekali. Ada Ibrahimu, ada Makkatu, ada Zainabu, ada Asdiqa'u, ya mamdudah, hati-hati. Mudarrisatun, ya, kemudian Mahmudun, ada Baghdadu, ya, kemudian ada Jamilun, ada Kabirun, ada Akbaru, ya, ada Akbaru, kemudian Mujtahidun, ada Tawilun, ada Kaslanu, hati-hati sifat tapi diakhiri dengan alif dan nun. Ada Tullabun, ya, ada Fuqara'u, ya jamak tapi dia alif mamdudah. Kemudian Aliyun, kemudian Pakistanu, ada Ammarun, ada Sayyaratun, ya, kemudian Ahmaru. Nah, sifat tapi dia mengikuti wazan fi'il. Kemudian Ismailu, nah ini nama tapi namanya adalah ajam non Arab. Barisu, ya ini juga sama. Babun, qalamun, ya. Madarisu, nah madarisu ingat ini jamak tapi dia mengikuti wazan mafa'il, madaris. Nah, Juddatu, ya kenapa ini Juddatu? Ya sama dengan Makkatu. Juddah, Jeddah, dia nama tapi namanya nama perempuan. Nah, ini dia. Kemudian Mafatihu, ya kenapa Mafatihu jamak mengikuti wazan mafa'il. Kemudian Madarasatun, kemudian Mal'anu, ya sifat. Kemudian Makatibu, ya jamak dengan wazan mafa'il. Ya, kemudian Qoribun, ya kemudian Usamatu. Nah, Usamatu kenapa? Karena dia nama laki-laki tapi lafadznya lafadz perempuan. Nah, ini dia. Ada tak marbutohnya. Alhamdulillah selesai dari latihan. Dan di sini ada kata-kata kosakata yang baru. Ada finjanu, ya cangkir.
Ya, jamaknya adalah fanajinu, kemudian madrasatu, ya, sekolah, madarisu, kemudian masjidu, ya, jamaknya adalah masajidu, kemudian ad-daqiqatu, menit, ya, ini satuan jam, ya, menit, jamaknya daqaiqu, qala, qalat, ini sama artinya, ya, berkata, ya, akan tapi bedanya yang satu digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian al-mindilu, sapu tangan, jamaknya manadilu. Kemudian miftahu, kunci, jamaknya mafatihu. Dan di sini ada warna-warna, ada putih, ya, kemudian merah, kemudian hijau, kemudian hitam, kemudian biru, kemudian ini kuning, ya. Mungkin bagi yang bisa mungkin sekaligus nanti buat bahasa Inggrisnya begitu, ya. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, selesai kita dari pelajaran yang ke-22. Insyaallah pelajaran terakhir yang akan kita selesaikan di pertemuan mendatang insyaallah. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Demikianlah ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.